Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sudarti selaku pengampu Bahasa Indonesia kelas 12 TDK 2 SMK Negeri 7 STM Pembangunan Semarang, serta teman-teman generasi bangsa Indonesia yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita bisa menjalankan aktivitas belajar online di rumah dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tanpa ada halangan suatu apapun. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berisikan tentang pentingnya melawan penyebaran hoaks di tengah pandemi dengan menerapkan kebiasaan saring sebelum sharing. Hadirin yang berbahagia, hoaks merupakan berita bohong yang merugikan orang lain. Hal itu disebabkan informasi tersebut dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Dilansir dari situs Wikipedia, berita palsu atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoaks menjadi salah satu permasalahan yang cukup menyita perhatian dunia, khususnya di Indonesia. Bahkan tidak sedikit, akibat adanya hoaks yang beredar di tengah-tengah masyarakat bisa menyebabkan keresahan sampai konflik di masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sejak virus corona menjangkit negara Cina dan sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, banyak sekali temuan berita mengenai virus tersebut yang ternyata merupakan informasi palsu. Salah satu di antaranya adalah pemberitaan tentang penyakit tersebut bisa menyebar lewat HP Xiaomi. Tentunya bagi masyarakat yang percaya akan semakin was-was kepada setiap orang yang menggunakan HP Xiaomi. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terus melakukan pemantauan di ruang digital terkait hoaks COVID-19. Hingga 30 Januari 2021, sudah ditemukan 1.396 isu hoaks mengenai COVID-19 dan 92 berita palsu terkait isu vaksin. Hoaks ini tersebar dalam 2.209 konten di media sosial. Sebanyak 1.926 konten sudah ditindaklanjuti dengan cara di-take-down, sementara 283 konten hoaks lainnya masih dalam proses, ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Senin 1 Februari 2021. Sungguh keadaan yang sangat buruk jika semua hoaks tersebut dipercaya oleh publik. Penyebaran hoaks tersebut jika tidak dicegah sedini mungkin dapat memberikan efek yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat akan lebih tergoyahkan karena bingung antara mana informasi yang benar dan informasi yang salah. Bahkan, hoaks juga dapat menyebabkan adanya perpecahan karena perbedaan pendapat. Hadirin yang berbahagia, dalam menjaga kenyamanan masyarakat terkait maraknya hoaks di masa pandemi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, ialah bijak dalam memanfaatkan internet. Gunakanlah internet secukupnya saja. Melihat bagaimana media sosial saat ini menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks, maka untuk mencegah peluang besar, kita terpengaruh sebaiknya membatasinya dengan kegiatan yang lebih positif, seperti membaca buku, dan sebagainya. Kedua adalah membudayakan membaca yang baik dan benar. Agar mendapatkan intisari dari sebuah berita, kita dituntut teliti dan memahami keseluruhan teks tersebut. Maka, jangan membaca hanya sepenggal, tetapi secara utuh mulai dari judul sampai akhir, supaya tidak mudah terperdaya oleh judul-judul berita yang isinya bisa jadi merupakan provokasi. Dan yang ketiga, jangan menyebarluaskan konten hoaks. Jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU ITE pasal 28 ayat 1 bisa menjerat siapa saja yang ikut menyebarluaskan konten hoaks. Jadi, bukan hanya pelaku pembuat, tetapi pelaku penyebar hoaks juga. Saat berita terlihat mencurigakan, tidak jelas, tidak logis, maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu, kemungkinan orang-orang di sekitar kita untuk terpapar hoaks akan lebih kecil. Selanjutnya, saya berharap untuk pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan sampai saat itu terjadi, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala bentuk perhatian saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.